Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Kita jumpa lagi sekali. Dan pada hari ini saya lagi sekali untuk memimpin kamu dalam puji-pujian. Dan sebelum kita bernyanyi, mari kita berdoa bersama. Bapa di kerajaan syurga, terima kasih atas pimpinan Bapa sepanjang minggu ini. Dan hari ini kami sangat gembira sebab sekali lagi dapat berkumpul bersama untuk memuji nama-Mu. Biarlah Engkau bersama dengan kami sementara kami berbakti hari ini. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Bila waktu kita senang, kita kadang lupa berkat yang telah kita terima. Bila kita sedih atau susah, waktu itulah kita sadar dan ingat akan Tuhan. Marilah kita belajar untuk sentiasa ingatkan Yesus apabila kita dalam senang ataupun susah. Untuk lagu puji-pujian pada hari ini, lagu pertama, Ingatkanlah Nama Yesus dalam LPMI 238. Ingatkanlah nama Yesus. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di syurga tidak, dan anak pun tidak, melainkan Bapa sendiri. Matius 24 ayat 36. Lagu seterusnya, Jam Kita Tak Tahu. LPMI nomor 93. Menggembirakan
That evening, the people saw the second worst fire in the history of Manaus, a city of 2.1 million located in the heart of the northern Brazilian Amazon rainforest. Approximately 600 houses in a very poor neighborhood were destroyed, leaving 2,500 people without a home and even their personal belongings. By the end of the day, local Adventist churches and ADRA had already served 300 meals and given 500 basic food baskets, clothes, bedding, shoes, and other necessities to those who had lost almost everything. While many residents stood in line to receive help from the church or government for their basic needs, one Haitian popsicle seller thrilled the relief teams with an impressive act of altruism. Even though most of the Haitians living in Brazil struggle to survive as refugees after an earthquake ravaged their country in 2010, this man walked up the line of the survivors, giving away all the popsicles remaining in his box. These popsicles were his only source of income. A small act, a huge impact. As a modern representative of the poor widow, this man was moved to give all that God had placed in his hand in order to help others. As you return your tithe and give your promise, pray that the Lord enables you to imitate Christ, who sacrificed all, even his life, for the redemption and well-being of others. May we put our desires last and God first. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam jubil laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih kepadamu ya Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih kepadamu ya Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku.
Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus. Pada Sabat ini, saya akan mengungsikan sebuah khotbah mengenai mengasihi 490 kali. Namun sebelum kita memulai, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan ini untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menguasai pikiran kami, agar kami dapat memfokuskan pikiran kami kepada penyembahan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati umat-umat-Mu, di mana saja mereka berbakti pada Sabat ini, agar kami terus dapat bersukacita di dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengampuni segala dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salah satu dasar kepercayaan kita di dalam doktrin keselamatan adalah bertumbuh dalam Kristus. Oleh itu, bagaimanakah seseorang itu boleh bertumbuh dalam Kristus sekiranya dia tidak belajar mengasihi atau mengampuni? Sudah pasti sukar bagi seseorang itu bertumbuh di dalam Kristus tanpa belajar dari kehidupan Yesus Kristus sendiri. Mari kita pelajari bersama apakah yang dimaksudkan dengan mengasihi 490 kali. Sebelum kita pergi lebih jauh dalam khotbah pada Sabat ini, mari kita bersama melihat beberapa persoalan yang mungkin berkaitan dengan kita secara pribadi. Yang pertama, bagaimanakah keadaan hubungan Anda dari mula PKP sehingga PKPP pada hari ini? Apakah kita lebih mengasihi kepada pasangan, anak-anak, adik-beradik, jiran, atau sahabat-sahabat kita? Atau pada masa sekarang ini, hubungan kita masalahnya terus bertambah. Sebagai manusia, perkara seperti ini tidak lari untuk berlaku dalam hubungan kita. Jadi mari kita bersama perhatikan di dalam Alkitab tentang apa yang dimaksudkan mengenai mengasihi 490 kali. Ayat inti di dalam Alkitab yang akan kita ambil pada Sabat ini terdapat di dalam Matius 18 ayat 21 hingga 22. Namun ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang kita akan rujuk nanti. Dalam ayat inti mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Nah, apabila kita melihat kepada pertanyaan Petrus dan Yesus, timbul beberapa persoalan dalam ayat tersebut. Yang pertama, kenapa Petrus mengatakan apabila seseorang berbuat dosa kepadanya, dia harus mengampuni 7 kali? Kedua, Yesus telah mengatakan bahwa pengampunan bukan hanya diberikan sehingga 7 kali sahaja, sehingga 70 kali atau 490. Apakah yang dimaksudkannya? Dalam hal mengampuni, sehingga 7 kali Petrus berpikir yang dia telah bermurah hati karena mengampuni melebihi 3 kali, yang merujuk kepada nomor yang sempurna. Nah, ada kemungkinan mungkin Petrus telah merujuk beberapa ayat di dalam Alkitab, seperti Mazmur 119 ayat 164 yang mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Melihat kepada ayat ini, nomor 7 menunjukkan satu perbuatan yang penuh atau sempurna dalam pujian. Begitu juga apa yang Petrus lakukan karena perbuatannya itu sudah memenuhi kehendaknya atau kelihatannya ia sempurna dengan melakukannya.
dalam beberapa hal ini kita akan melihat apakah ayat yang mungkin telah membentuk pemikiran Petrus, dan ada kemungkinan perkara ini telah digunakan oleh rabai ataupun guru agama yang diajarkan kepada muridnya. Dengan berlatar belakangkan perkara ini, konsep pemikiran Petrus telah membuat satu kesimpulan yang dia harus melakukan apa yang telah guru agama tersebut ajarkan. Begini firman Tuhan yang telah menjadi contoh yang telah guru-guru agama ini telah gunakan, yang berkata, karena 3 perbuatan jahat Damsyik, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengirik Gilead dengan eretan pengirik dari besi. Amos 1 ayat 3. Ayat yang seterusnya berkata seperti ini, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Gaza, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah mengangkut ke dalam pembuangan suatu bangsa seluruhnya untuk diserahkan kepada Edom. Amos 1 ayat 6. Seterusnya dia berkata tentang beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Tirus, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka telah menyerahkan tertawan suatu bangsa seluruhnya kepada Edom dan tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Amos 1 ayat 9. Ayat yang seterusnya, beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Edom, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena ia mengejar saudaranya dengan pedang dan mengekang belas kasihannya, memendamkan amarahnya untuk selama-lamanya dan menyimpan gemasnya untuk seterusnya. Amos 1 ayat 11. Dan ayat yang terakhir yang mungkin telah digunakan Petrus adalah beginilah firman Tuhan, karena 3 perbuatan jahat Bani Amon, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku, oleh karena mereka membelah perut perempuan-perempuan hamil di Gilead dengan maksud meluaskan daerah mereka sendiri. Nah, para rabai dalam Alkitab yang menyatakan bahwa mengampuni sehingga ke-4 kali tidak lagi diperlukan, seperti mana dalam ayat sebentar tadi yang telah kita bacakan. Karena mereka merujuk dalam kitab Amos, daripada Amos 1 ayat 3, 6, 9, 11, dan 13. Yang mana menyatakan, oleh karena Tuhan mengampuni musuh Israel hanya 3 kali. Dan apabila sombong, dan adalah sombong apabila memberikan pengampunan kepada seseorang melebihi 3 kali. Dan itulah makanya ia tidak diperlukan lagi. Yesus pula telah menasihati Petrus yang pengampunan harus melebihi angka 7 dan lebih-lebih lagi terhadap konsep yang telah diajarkan oleh guru agama. Karena perkara tersebut memberi had kepada seseorang untuk mengampuni dan menerima pengampunan. Dalam situasi ini, saya ingin membawa saudara dan saudari untuk merujuk kepada perbuatan Tuhan terhadap umat-umat Israel yang tidak pernah berhenti menyakiti hatinya. Namun Tuhan telah mengasihi mereka. Perkara ini juga telah terjadi apabila Tuhan menyuruh seorang nabi untuk merasakan dan menunjukkan bagaimana yang Tuhan telah rasakan, yang mana diumpamakan dalam kehidupannya sendiri. Cerita di sini mengisahkan tentang persundalan umat Israel terhadap Tuhan, yang mana bermaksud mereka telah berpaling daripada Tuhan dan menyembah berhala. Nah, pada waktu itu nabi mereka adalah Hosea, dan Hosea pada waktu itu adalah seorang nabi yang telah disuruh oleh Tuhan untuk mengawini seorang perempuan sundal. Dan itu tertulis di dalam Hosea 1 ayat 2,
yang mengatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Jadi dalam hubungannya, istri Hosea telah banyak kali mencurangi dia, namun Tuhan menasihati dia untuk mengampuni perbuatan istrinya. Di dalam kisah ini, Hosea telah menebus Gomer daripada perhambaan. Ada ayat yang mengatakan seperti ini. Kemudian Tuhan berkata lagi kepadaku, Gomer mempunyai banyak kekasih, tetapi tetaplah cintai dia. Lakukanlah itu, karena itulah contoh kasih Tuhan terhadap Israel. Ia tetap mengasihi mereka, tetapi mereka tetap beribadah kepada dewa-dewa lain. Dan mereka suka makan kue kismis yang dimaksudkan dipersembahkan kepada berhala. Nah, ayat ini telah saya baca di dalam versi mudah dibaca. Nah, yang seterusnya kita akan melihat keadaan Israel pada waktu itu yang dikatakan di dalam ayat seterusnya yang berkata, sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan, Allah mereka, dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan, kepada kebaikan-kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Itu terdapat di dalam Hosea 3 ayat 5 yang menyatakan bagaimana umat Israel telah berbalik kepada Tuhan. Nah, Tuhan juga berkata seperti ini, hai Israel, tak mungkin engkau kubiarkan atau kutinggalkan. Mungkinkah engkau kumusnahkan seperti Adma, atau kuperlakukan seperti Zeboim? Tak tega hatiku melakukan hal itu, karena cintaku terlalu besar bagimu. Hosea 11 ayat 8. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan Tuhan adalah lurus dan orang-orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Hosea 14 ayat 9. Nah, apabila kita melihat nama Nabi Hosea di sini, di dalam bahasa Ibrani dia bermaksud diselamatkan atau Tuhan telah menyelamatkan. Jadi di dalam cerita ini, melalui cerita ini kita telah mempelajari tentang kisah Hosea mengenai penderitaan kasih yang teguh kepada istrinya yang telah curang kepadanya. Tetapi dia masih menerimanya kembali dan juga sanggup menebusnya kembali apabila dia dimiliki oleh lelaki lain. Begitu juga kasih Tuhan yang teguh terhadap umat-umatnya. Tidak putus-putus Tuhan memperingatkan mereka, sehingga kan pada akhirnya mereka bukan lagi bangsa pilihannya untuk menjadi alat dalam menyebarkan kabar baik tentang juru selamat. Namun peluang pertobatan dan kasih Tuhan masih menyertai mereka sehingga kini. Kembali kepada ayat utama kita pada sabat ini, yaitu Matius 18 ayat 21 dan 25. Dan seterusnya kita juga akan melihat beberapa ayat sehinggalah ayat ke-35. Kita di sini akan mendapati bahwa dalam perumpamaan ini ada seorang hamba yang berhutang kepada raja dan tidak dapat membayarnya. Namun raja tersebut telah menunjukkan belas kasihan kepadanya apabila dia mengatakan seperti ini. Berilah hamba waktu, ya baginda, dan utang itu akan hamba lunasi. Raja tersebut telah bermurah hati kepadanya dan menganggap hutangnya lunas dibayar apabila dia membebaskan dari hutangnya. Tetapi apabila dia menjumpai sahabatnya yang berhutang kepadanya, dia mengugutnya dan meletakkannya di penjara sehingga hutangnya lunas dibayar. Bila mana raja tersebut
telah mendengar kabar tersebut. Dia memanggil orang yang berbuat jahat tersebut dan mengatakan, "Bukankah patut engkau mengasihani orang lain seperti aku sudah mengasihani engkau?" Raja itu sangat marah. Hamba yang jahat itu dimasukkannya ke dalam penjara sampai ia melunasi semua utangnya. Dalam kehidupan kita, Tuhan telah menyatakan kasih-Nya dengan mengampuni kita dari dosa dan perbuatan kita yang menyakiti hatinya. Yaitu bila mana kita seperti orang-orang Israel yang sering meninggalkan Tuhan, yang mungkin untuk mengejar uang, mengejar harta, kekuasaan, dan berbagai kesenangan dunia. Namun oleh karena kasih-Nya Allah yang telah mengampuni kita dan menjadikan kita umat-umat-Nya di dalam Kristus Yesus, apabila kita datang kepadanya dan memohon belas kasihan daripadanya. Nah, bila mana Tuhan melakukan hal-hal demikian dalam kehidupan kita, bukankah kita juga sepatutnya melakukan perkara yang sama, terutama dalam hubungan di antara pasangan, adik-beradik, anak-anak, jiran tetangga, dan sahabat handai. Sudah pasti pada saat ini ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami situasi ini, yang mana disakiti oleh karena banyak atau bermacam perkara yang telah membuat kita untuk sukar mengasihi ataupun mengampuni sehingga 490 kali. Sekiranya saudara dan saudari dalam situasi ini pada saat ini, ingatlah bahwa sebesar apapun kesalahan dosa kita terhadap Tuhan, Dia senantiasa terbuka untuk memberikan belas kasihan. Oleh itu, Dia juga menginginkan kita untuk melakukan perkara sama seperti mana yang Dia telah lakukan kepada kita. Dan itu juga Dia inginkan kita melakukannya kepada sesama manusia. Tetapi ingat juga bahwa kita janganlah di sebaliknya mensengajakan untuk mengambil kesempatan daripada kebaikan Tuhan atau orang-orang lain terhadap kita. Nah, dikatakan petikan oleh Neil Straight, dia berkata seperti ini, "Forgiveness gives a man a new page on which to write his life." Yang bermaksud pengampunan memberi seseorang itu halaman baru untuk menulis kehidupannya. Ia bermaksud apabila kita mengampuni seseorang itu mempunyai kehidupan yang baru, yang diperbaharui. Apabila kita memberikan peluang yang mana dia boleh memperbaiki diri dia sendiri. Nah, yang seterusnya, petikan daripada Dale Galloway mengatakan seperti ini, "We are most like beasts when we kill. We are most like men when we judge. We are most like God when we forgive." Yang bermaksud kita menjadi seperti binatang bila mana kita membunuh. Kita menjadi seperti manusia bila mana kita menilai seseorang. Dan kita menjadi seperti Tuhan bila mana kita mengampuni. Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Kristus, berapa banyak kalikah kita sanggup mengampuni atau mengasihi seseorang? 3 kali? 7 kali? 490 kali? Atau lebih? Ingatlah saudara dan saudari, bila mana kita mengampuni tanpa mengira berapa kali, kita sedang bertumbuh di dalam Kristus. Dan juga kita sedang mengaplikasikan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Hidup ini indah dan tenang bila mana kita sering mengampuni orang lain. Jadi semoga Tuhan memberkati saudara dan saudari, sementara kita terus mengasihi sesama melebihi 490 kali. Sekiranya begitu susah bagi saudara-saudari untuk melakukan ini, ambillah masa untuk membaca firman Tuhan, merenungkan apa yang Tuhan katakan, dan memohon kepada Roh Suci untuk menguasai diri agar dapat melakukan seperti mana yang Yesus telah katakan. Jadi
Terima kasih saudara dan saudari yang telah bersama di dalam pelajaran pada Sabat ini. Untuk mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, terima kasih karena telah mengajar kami untuk mengasihi melebihi had yang telah manusia telah tentukan, yaitu 490 kali. Dan biarlah Roh Suci Tuhan mengajar kami untuk terus memberikan peluang-peluang pada orang-orang yang telah menyakiti kami ataupun yang telah merosakkan hubungan antara kami dengan mereka. Dan Tuhan, saat ini kami ingin serahkan hidup kami pada Engkau ya Tuhan, agar kami sentiasa diperbaharui melalui kasih dan pengampunan yang telah Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau terus beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan hati yang penuh kesyukuran, mari kita teruskan nyanyi dengan lagu Ku Datang Hampir Kepadamu. LPMI 113. Ku Datang Hampir Kepadamu. LPMI 113. Tarik aku
kedatangannya. Yo koi ko tino do ti